Habib pengkhianat vs Kiai Pribumi Pejuang dalam buku Sunok Horokronje. Saat ini banyak sekali oknum-oknum Habib yang tidak tahu apa-apa menghujat, mencaci maki Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Beliau dihujat nih karena dekat dengan penguasa. Beliau dihujat karena dekat dengan rezim pemerintah. Padahal pemerintahan kita saat ini adalah pemerintahan Republik Indonesia, dikuasai oleh bangsa sendiri. Bahkan presidennya adalah orang-orang Islam. Mulai dari Pak Soekarno, Muslim, orang Islam. Soeharto, Muslim, orang Islam. Apalagi Gus Dur, Kiai. Lawang Mega saja, Bu Megawati itu juga Muslim. Sampai sekarang Pak Jokowi juga Muslim. Tetapi aneh, ada oknum-oknum Habib yang tidak tahu apa-apa menghujat Maulana Habib Lutfi bin Yahya karena dekat dengan penguasa. Padahal penguasanya Muslim, orang-orangnya orang-orang Islam, para pejabatnya rata-rata orang Islam. Kemudian presidennya alhamdulillah selalu orang Islam. Tetapi aneh, ada seorang Habib yang dekat dengan penguasa dituduh antek-anteknya rezim, Masya Allah. Sedangkan ada oknum Habib yang dia dekat dengan penjajah kafir. Penjajahnya kafir, bukan penjajah Muslim, yaitu penjajah dari Eropa. Dari Eropa, namanya bangsa Belanda. Belanda menjajah Indonesia. Belanda adalah orang-orang kafir. Tapi aneh, ada oknum Habib yang mau menjadi muftinya Belanda, memberikan fatwa demi mempermulus gerakan Belanda, demi mempermudah Belanda untuk menumpas para pejuang dari pribumi, yaitu Habib Utsman bin Yahya. Aneh, kalau Habib Utsman bin Yahya saja dibela-bela mati-matian, padahal Habib Utsman bin Yahya jelas-jelas menjadi muftinya Belanda, menjadi anteknya Belanda. Tetapi sebaliknya, tatkala Maulana Habib Lutfi bin Yahya mendekati pemerintah, para penguasa di negeri ini, yang notabene adalah para penguasa Muslim, yang sudah merdeka, dikuasai bangsa sendiri. NKRI ini saat ini sudah merdeka, dikuasai bangsa sendiri, para pejabatnya Muslim, presidennya Muslim. Kemudian Maulana Habib Lutfi bin Yahya menjadi penasihat para penguasa, menjadi penasihat presiden, tapi dihujat mati-matian oleh oknum-oknum Habib yang tidak tahu apa-apa. Oleh sebab itulah mari kita bongkar seluruhnya. Ingat terjadinya perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Jadi perang Pangeran Diponegoro itu disebut perang Jawa. Mengapa? Karena pasukannya adalah banyak orang-orang Jawa, para kiai dan ulama, para pemuda Jawa, dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Ini ratusan ribu para kiai dan ulama, para pejuang, ini ratusan ribu orang Jawa. Yaitu terjadi pada tahun 1825 Masehi hingga 1830 Masehi. Terjadi selama 5 tahun. Ini lama loh ya. Perang gerilya selama 5 tahun itu lama. Sehingga membuat Belanda kafir, ya kafir, orang-orang Belanda penjajah kafir ini mengalami kerugian yang sangat besar. Belanda rugi. Yang pertama rugi tentara. Tentaranya banyak yang mati. Yang kedua rugi tentang biaya. Dia kehabisan dana nih. Sehingga setelah selesai perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, karena biaya dana dari Belanda ini sudah berkurang habis hingga bangkrut, maka Belanda memaksakan tanam paksa kepada pribumi. Berbuat sewenang-wenang, semuanya ditarik pajak oleh Belanda. Kemudian banyak menimbulkan perjuangan-perjuangan di negeri ini. Nah, para pejuang itu dikatakan sebagai pemberontak oleh Habib Utsman bin Yahya. Coba bayangkan, ini kan pejuang, para pejuang pribumi yang ingin membebaskan negerinya dari cengkraman penjajah Belanda yang kafir. Tetapi Belanda pinter menggunakan orang Arab, namanya Habib Utsman bin Yahya.
yang lahir di Jakarta tahun 1822 Masehi. Sehingga kalau kita perhatikan tuh di layar kaca video, Habib Utsman bin Yahya itu lahir, ya kan, setelah usia sekitar berapa tahun nih? Sekitar 3 tahun. Terjadi perang Jawa, perang Diponegoro. Itu Habib Utsman bin Yahya paling enggak kan masih segar nih, masih segar tentang cerita perang Jawa, perang Pangeran Diponegoro. Kemudian Habib Utsman setelah melalang buana kemana-mana mencari ilmu, pulang lagi dan diangkat menjadi muftinya Belanda. Dan aneh, sebagai bukti otentik di dalam kitab Manhajul Istiqomah Fid Dini Bisalamah, Habib Utsman bin Yahya ini seenaknya mengatakan bahwa setiap pejuang pribumi yang mengadakan perang sabil dikatakan ghurur, batil, sesat, ya, Masya Allah. Ini kan benar-benar menjadi bukti bahwa Habib Utsman bin Yahya adalah antek Belanda. Perhatikan nih, Habib Utsman bin Yahya lahir Jakarta 1822 Masehi. Wafat Jakarta juga, yaitu pada tahun 1913 atau 1914 Masehi. Perhatikan dengan zamannya Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani putra pribumi, lahir di Banten tahun 1813 Masehi. Syekh Nawawi Al-Bantani ini lebih tua, ya, lebih tua, kurang lebih 9 tahun lah. Lebih tua 9 tahun daripada Habib Utsman bin Yahya. Tetapi Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam catatan Sunak Horokronje, beliau tidak sudi menjadi pegawainya Belanda. Apalagi diangkat menjadi mufti, nggak sudi Syekh Nawawi Al-Bantani, sehingga Syekh Nawawi Al-Bantani itu dikejar-kejar oleh Belanda. Sehingga walaupun Syekh Nawawi Al-Bantani adalah orang pribumi, beliau harus lari kembali lagi ke Mekah hingga wafat di Mekah tahun 1897 Masehi. Ini semuanya dicatat oleh Christian Sunak Horokronje yang lahir di Belanda pada tahun 1857 Masehi, mati di Belanda tahun 1936 Masehi. Sunak Horokronje ini tatkala usia 17 tahun 18 tahun sudah ke Mekah menemui siapa? Menemui Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan beliau menulis biografi dan cara berpikir Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi semuanya terekam di dalam bukunya Christian Sunak Horokronje, baik perjuangannya Syekh Nawawi maupun ngatoknya, maupun nempelnya atau anteknya Habib Utsman bin Yahya kepada Belanda. Kemudian di Nusantara ketika itu juga ada seorang ulama yang sangat alim dan allamah. Beliau adalah Mbah Khalil Bangkalan, Muhammad Khalil Bangkalan, yang lahir di Bangkalan pada tahun 1820 Masehi, wafat di Bangkalan pada tahun 1925 Masehi. Ini adalah 3 ulama sezaman, yaitu Habib Utsman bin Yahya, Syekh Nawawi Al-Bantani, dan Mbah Khalil Bangkalan. Kita kalau ingin membicarakan tentang sejarah, fakta-fakta sejarah, maka langkah pertama kita harus tahu tentang zamannya, tentang tahunnya, sehingga agak boleh ngawur. Perhatikan antara lahirnya Syekh Nawawi Al-Bantani, Mbah Khalil Bangkalan dengan Habib Utsman bin Yahya. Dan baca pula bukunya Christian Sunak Horokronje tentang bagaimana beliau memuji-muji Habib Utsman bin Yahya. Mengapa dipuji? Ya karena antek Belanda. Sedangkan beliau juga tidak berani menghina Syekh Nawawi Al-Bantani. Demikian, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.